من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian pembahasan yang terakhir, ta'rifu sunnatil jahiliyah, definisi sunnah jahiliyah. Ini definisi sunnah jahiliyah dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatul jahiliyah, sunnah jahiliyah. Apa artinya? Yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadah. Masuk di dalamnya segala perkara jahiliyah. Ya, jadi sabda Nabi sunnah jahiliyah itu masuk di dalamnya segala perkara jahiliyah. Apakah itu jahiliyahnya mutlaqah atau jahiliyah apa? Muqayyadah. Jahiliyah yang bersifat mutlak atau muqayyad, terikat, tertentu. Ya. Ya, di sini bisa dipahami dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa perkara jahiliyah itu terbagi dua. Jahiliyah terbagi berapa? Terbagi dua. Ada jahiliyah mutlaqah. Jahiliyah mutlak, tidak terikat dengan tempat, waktu, orang. Dia mutlak. Dan ini jahiliyah yang seperti ini. Ini adalah jahiliyah sebelum Nabi SAW diutus sebagai seorang Nabi. Sebelum Nabi Muhammad diutus, jahiliyah mutlaqah ini masih ada ya. Iya. Adapun setelah Nabi diutus, tidak ada lagi disebut jahiliyah apa? Mutlaqah. Yang ada adalah jahiliyah yang kedua, jahiliyah muqayyadah. Yang tertentu. Karena di setiap masa Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum ala dhalik. Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, orang yang mencela mereka, sampai datang perkara Allah, dan mereka seperti itu. Jadi hadits ini menunjukkan bahwa di setiap masa itu ada dari orang-orang yang istiqamah menampilkan agama. Kalau begitu tidak ada lagi jahiliyah secara mutlak, tidak ada. Yang ada adalah jahiliyah yang kedua, jahiliyah muqayyadah. Misalnya ini tempat, ya, kalau ditunjuk ya ada tempat di sini, tempat maksiat misalnya, ini tempat jahiliyah, gak ada masalah, karena dia tunjuk sebuah tempat. Ya, atau orang tertentu misalnya berbuat dosa. Ya. Seperti Nabi pernah menegur Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mencela orang, dia cela dengan menyebut nama ibunya. Maka Nabi berkata, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu adalah seorang, padamu ada kejahilian. Ini terikat pada orang. Sifat tertentu. Jelas ya? Sifat tertentu. Maksudnya padamu ada kejahilian. Beliau tidak bilang kamu ini orang jahiliyah, tidak. Tapi padamu ada bentuk kejahilian. Itu tertentu. Ya. Tapi kalau mengatakan mutlak, itu enggak ada lagi. Itu tidak dibahasakan oleh orang-orang yang mengerti bahasa agama. Karena itu ada kalimat-kalimat ya dari sebagian penulis di masa ini. Ada yang menulis buku Jahiliyah abad ke-20. Ya, ini naudzubillah, abad 20 semuanya orang jahiliyah. Ya, dan membahasakan ini masa jahiliyah. Disebut masanya. Jadi semuanya adalah orang yang jahiliyah. Nah, ini kalimat yang apa? Ya, sangat besar sekali dosanya. Karena itu tidak ada orang yang belajar mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Baik. Dan sangat disayangkan itu ada ya dari ucapan sebagian orang-orang yang menulis, ada yang memiliki buku dengan judul itu, ya malah sudah diterjemah lagi dalam bahasa Indonesia. Baik. Selesai ya pembahasan ini. Jadi kalau jahiliyah mutlaqah, muqayyadah, jahiliyah yang terikat tertentu, fi syakhsin duna syakhs. Ini terkait dengan orang tertentu, bukan pada yang lainnya.
kitabiyatin, apakah dia seorang dari ahlul kitab, awathaniyah, penyembah berhala, atau selainnya, orang tertentu saja. Dari setiap orang yang menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul. Itu dhabit jahiliyah. Apa dhabitnya jahiliyah? Jahiliyah itu segala perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh para Rasul. Itu makna jahiliyah. Ya, asal kata jahiliyah itu dari kata jahal ya. Jahal itu artinya kebodohan tanpa ilmu. Iya, tanpa ilmu. Jadi segala hal yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul itu disebut sebagai apa? Perkara jahiliyah.